Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyukru bil lisan. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyukru bil janan. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyukru bil arkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-ayat sadaqallahu alazim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu melalui rekaman video ini dalam rangka MPLS SMP unggulan dan SMA unggulan Al-Furqan, yang dimana saya sendiri sebagai selaku penanggung jawab program tahfidz sebagai program unggulan yang berada di SMP dan SMA unggulan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Jailani Suci. Mari kita bersama-sama nantinya setelah masuk dan memulai kegiatan belajar di SMP dan SMA unggulan Al-Furqan nantinya, mari kita bersama-sama untuk semangat, untuk terus tidak lelah, tidak menyerah dalam menghafalkan Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Di SMP dan SMA unggulan Al-Furqan, kita nantinya akan dilatih, diajarkan, dan dibiasakan untuk bagaimana satu, membaca Al-Quran, yang kedua, menghafalkan Al-Quran, dan yang ketiga, memurojaah dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk ke dalam menghafalkan Al-Quran, maka alangkah baiknya kita sebagai seorang murid thalib bagaimana belajar dulu dengan membaca Al-Quran yang baik. Untuk teman-teman atau adik-adik yang nantinya masuk ke sekolahan SMP dan SMA unggulan Al-Furqan, jangan khawatir apabila belum bisa membaca Al-Quran, maka nantinya akan kami taruh di kelas khusus yang bagaimana mengajarkan untuk membaca Al-Quran dengan baik. Dan untuk adik-adik atau teman-teman yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka kita sama-sama tumbuhkan rasa untuk senantiasa ingin dekat dengan Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran memberikan keberkahan yang sangat luar biasa. Karena dari kita membaca Al-Quran saja pahalanya begitu banyak, begitu besar, sehingga Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan wal hasanatu falahu asyru amsalha wa lam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka Allah akan memberikan satu kebaikan. Apakah hanya diberikan satu kebaikan? Tidak. Maka Nabi Muhammad mengatakan akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Maka dari satu huruf itu Allah memberikan 10 kebaikan. Seumpama kita membaca alif lam mim, kata Nabi, jangan katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka
ketika kita membaca Al-Quran di pagi hari, ketika nantinya masuk KPM, kita akan dibiasakan untuk membaca surah Ar-Rahman dan Waqiah, mungkin ditambah dengan Tabarak, maka begitu banyak pahala-pahala yang bisa kita dapatkan. Dan dari membaca Al-Quran ini nantinya kita harus bercita-cita memberikan rumah istana yang sangat besar untuk kedua orang tua kita di surga nantinya. Karena apa? Karena dari membaca Al-Quran ini, dari pahala-pahala kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahala yang begitu luar biasa, hingga pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, kita sebagai seorang penghafal Al-Quran nantinya akan menjadi orang-orang pilihan Allah. Karena kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka Allah memilih kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, untuk menjadi penjaga Al-Quran, agar Al-Quran tidak dipalsukan atau Al-Quran tidak dirubah sedikit pun, walaupun hanya satu huruf ataupun satu harokat saja. Karena Al-Quran sudah terjaga keasliannya selama 14 abad lamanya. Karena kenapa? Karena begitu banyaknya penghafal Al-Quran di seluruh dunia, maka Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Jadi motivasi bagaimana menghafal Al-Quran adalah bagaimana kita menjadi seorang anak yang nantinya mampu memberikan istana, rumah yang begitu besar dan mewah di surga nanti untuk kedua orang tua kita. Selanjutnya masuk di dalam metode atau langkah-langkah dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk ke dalam menghafalkan Al-Quran, yakni pertama kali adalah niat dalam diri kita harus kita. Yang pertama adalah ikhlas. Kita ikhlaskan setiap amal ibadah kita, bukan hanya tentang membaca Al-Quran, tapi dalam beragama kita, puasa kita, sholat kita, zikir kita, sedekah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka Allah memerintahkan umiru illa liya'budullah, maka menyembahlah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas dalam beramal. Maka menghafalkan Al-Quran menjadi salah satu ibadah yang begitu mulia. Maka jangan sampai kita mengharapkan niat yang lain, mengharapkan niat ingin dipuji, mengharapkan niat yang bagaimana orang lain menilai kita dengan baik. Maka kita hilangkan niat itu, kita niatkan lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Yang kedua, yakni kita harus memiliki sifat sabar. Karena di dalam menghafal Al-Quran ini, karena dalam setiap ibadah ada begitu banyak cobaan dan godaan. Cobaan mungkin datang dari diri kita yang merasa capek, yang merasa lelah, merasa ingin berhenti. Maka ini godaan serta cobaan yang nantinya akan diberikan kepada kita. Apabila kita mampu melewati ini dan sabar dalam kebaikan, sabar dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang begitu luar biasa karena kesabaran kita. Yang ketiga, yakni kita harus memiliki prioritas. Al-Quran apabila kita prioritaskan dalam kehidupan kita, maka Al-Quran nantinya akan datang kepada kita di hari kiamat, bahkan di dalam kubur kita, berupa amal ibadah kita. Al-Quran akan menjelma orang yang menemani kita di dalam ketakutan, di dalam alam kubur. Maka kita prioritaskan Al-Quran, bukan hanya menghafal, akan tetapi murojaah, menjaga hafalan kita dan membaca Al-Quran dengan istiqomah. Jadi kita harus memiliki prioritas yang kuat, prioritas dalam waktu-waktu kita. Kita bagaimana yang dulunya di rumah tidak pernah menyentuh Al-Quran sekalipun. Mungkin di rumah kita Al-Quran berdebu, bahkan sampai kotor, bahkan tidak ada bekas untuk dibacanya. Mungkin Al-Quran sudah sangat lusuh di rumah kita. Maka
ketika masuk di sekolah ini, ketika masuk di pondok Al-Furqan, maka kita prioritaskan Al-Quran menjadi salah satu hal yang wajib kita baca setiap hari, menjadi kebutuhan untuk jiwa dan raga kita. Yang terakhir adalah metode. Dari setiap anak, setiap individu, setiap insan memiliki cara yang masing-masing dalam menghafalkan Al-Quran. Maka nantinya agar selaras dengan sekolah, nantinya di sekolah ini, di pondok ini akan kita samaratakan dengan metode Umi atau metode yang sudah familiar, yang sudah terkenal. Nantinya kita akan melatih anak-anak untuk bagaimana menghafalkan dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, menghafalkan serta nantinya memperoleh hafalan yang baik serta lancar. Dan yang terakhir, saya berpesan, yang paling terpenting dari kalian menghafalkan Al-Quran adalah minta ridho kepada kedua orang tua. Maka cium tangan ibu dan minta restu kepada ibu dan bapak. Bu, doakan saya menjadi anak-anak penghafal Al-Quran yang mampu memberikan istana dan mahkota di surga nanti. Maka ketika orang tua kita memberikan ridhonya, memberikan restunya, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan jalan yang baik untuk kita dalam menghafalkan Al-Quran. Maka cukup sekian perkenalan dalam MPLS kali ini. Selamat bertemu nantinya ketika di SMP SMA unggulan Al-Furqan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu banyak berharap padamu, Nak. Semoga engkau jadi santri yang baik di sini. Ibu berdoa agar kamu bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran. Dan satu pesan Ibu, belajar yang baik dan semangat agar Ibu juga bisa dengan sama semangat. Nah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudan, antum bangsa imus di Asrama Baghdad. Syukron. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudan. Oh ya Sudan, tadi orang tuamu nelpon. Kebetulan Ustadz lagi keluar, jadi gak keangkat HP-nya. Nih coba kamu telepon lagi, mana tahu orang tuanya ada keperluan sama kamu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Sudan, ini kakak yang nelpon. Kenapa emangnya Kak? Sudan, kamu jangan kaget dulu ya. Ibu kena serangan jantung, sudah 2 hari dirawat di rumah sakit. Ya Allah Kak, Insya Allah 2 hari lagi sudah selesai ujian tafiznya. Kalau sudah ada pengumuman ujian tafiz, sudah izin pulang sama Ustaz ya Kak. Iya Sudan, jangan jadikan beban ya. Yang semangat ujiannya, biar kakak yang jaga. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Waalaikumsalam. Tadi di kantor sudah ada absen dan guru pembimbing untuk setoran ayat Al-Qurannya juga sudah dikasih tahu. Oh, pengujian itu siapa? Kalau nggak salah kita berdua sama Ustaz Rusdi. Kalau antum sama Ustaz Lukman. Oke, terima kasih. Payah niat ngapalnya dan apalagi waktunya sudah dekat. Bukan payah Dik, ngafal itu niatnya karena Allah. Insya Allah diberi kemudahan. Dia cuma kena ujian, kamu harus menghafal. Nanti hafalannya murah hilang. Setelah ini kalian berdua mau lanjut kemana? Salah. Semoga aja hafal Al-Quran ini bisa memberikan jalan yang terbaik untuk masa depan, dunia dan akhirat. Gimana dok keadaan ibu saya? Maaf Mbak, sebenarnya orang tua Mbak terkena serangan jantung. Jadi diharapkan untuk mengontrol makanan dan pola hidup sehat. Apa ya Ustaz? Kaifa tahfizut tulab akhir sana? الحمد لله سيختبر غدا وبعد الطلاب قد ختموا تحفيزهم إن شاء الله. ما شاء الله. الأحسن أن ترشدهم إلى أن تشاركوا في مقابلة في جامعة الأزهر الشريف كايرو أو في جامعة ما في الشرق الأسود. من فضلك ادعو أحدا منهم. شكرا. عفوا. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sudan wa andit. Kaifa halukuma? Hal antuma bi khair? Alhamdulillah ya Ustaz. Kaifa tahfizukuma min ayatil Qur'an ya Sudan wa andit? Insyaallah ya Ustaz. Kuntu ashkuru kama tashkuranil an. Zakira ya Sudan wa andit. La tansa tahfizukuma walau ayatan ba'da an kharajtuma min hadal mahal. Wal'an ista'idda lil ikhtibar ghadan wa kuna ma'allah fi kulli amalikum. Na'am Ustaz. Syukran. Afwan.
Sudan. Sudan, tolong sambungkan ayat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin mau panggil santri yang bernama Syudan Ustaz. Tafadhol. Sudah nggak terkejut ya. Di sini Ustadz mau menyampaikan. Tadi Ustadz dapat informasi dari Ustadz Himus bahwa Ibu Syudan sudah pulang ke rumah. Berdoa agar kamu bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran. Bu, sekarang sudah jadi hapus Quran. Sudah bukan lagi membela ibu dan ayah yang hilang hati. Sekarang ibu dan ayah terima